Kita ketahui bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan ini cukup menarik ya di sepanjang pekan ini, apalagi juga setelah akhir pekan lalu kita ketahui ada aksi demonstrasi yang berujung ricuh begitu ya. Ini juga disampaikan karena ada banyaknya masa-masa sisipan begitu ya. Kemudian juga kita ketahui bahwa market kita sempat dibuka koreksi cukup dalam pada awal pekan ini hingga 3,51%, tapi rupanya tidak lama ada pergerakan langsung ke atas begitu ya, dan kemudian stabil berada di zona hijau dalam 2 hari perdagangan terakhir begitu ya. Seperti apa Anda memantau gejolak yang ada, dinamika politik yang ada di dalam negeri dan efeknya kepada pergerakan indeks harga saham gabungan kita so far? Iya, jadi kalau kita melihat memang ada sempat koreksi, tapi kemudian juga sudah sedikit rebound ya. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya pada pasar saham itu pada 2 hari pertama tanggal 28, 29 itu memang ada outflow yang lumayan besar. Tapi kemudian tanggal 1 juga sudah 28, 29, 1 itu intinya adalah outflow sebesar 3,6 triliun ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya kebanyakan yang investor-investor institusi yang dalam negeri itu masih wait and see, karena berdasarkan sejarah kalau kita melihat ke belakang memang ada gejolak-gejolak seperti ini, tapi kelihatannya dalam gejolak-gejolak itu selalu pemerintah cukup cepat dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, jadi makanya kalau kita ngelihat dari sisi obligasi sebenarnya itu juga inflow-nya cukup besar ya. Jadi tanggal 28, 29 sampai 1 September itu juga ada inflow sebesar 5,1 triliun, walaupun di pasar saham outflow 3,6 triliun. Jadi net-net itu masih ada inflow 1,5 triliun ke pasar modal Indonesia. Nah, jadi kita melihat sebenarnya, dan dengan adanya masih net inflow di pasar modal, kita melihat bahwa investor asing pun juga melihat masih wait and see, jadi mereka juga tidak terlalu panik. Jadi makanya kalau misalnya aspirasi dari rakyat ini sudah didengarkan dan ditindaklanjuti, kami melihat sebenarnya ke depannya masih positif untuk Indonesia, karena kan ada juga potensi pemotongan suku bunga dari Amerika ya. Oke, baik, artinya respon sikap dan juga respon dari pemerintah begitu ya, ini juga cukup baik dan diterima positif begitu oleh para pelaku pasar. Meskipun sebetulnya overall kalau kita lihat kan tuntutan-tuntutan dari masyarakat masih ada begitu, 17 plus 8 ini juga kan masih ada dan masih cukup kencang begitu ya, apalagi juga disampaikan di media sosial. Dan apakah artinya menurut Anda so far memang kondisi pelaku pasar melihatnya sudah kondusif dengan respon-respon yang sudah ada saat ini? Jadi sementara kita melihatnya seperti itu, jadi cukup kondusif ya. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa gejolak-gejolak terjadi di Indonesia ini itu sebenarnya di negara-negara lain juga terjadi. Jadi misalnya di Thailand kan juga ada, maksudnya kondisi politiknya nggak terlalu bagus juga, sedang berguncang kan ya. Ditambah lagi dengan prospek pemotongan suku bunga The Fed ini, itu menyebabkan investor-investor, global investor itu berusaha untuk mencari negara-negara mana yang real yield-nya masih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Nah, jadi kalau kita lihat secara obligasi ya, pasar obligasi, real yield kita itu masih sekitar antara 3,5 sampai 4%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan real yield di Amerika yang hanya sekitar 1,82%. Jadi itu makanya mereka masih melihat Indonesia ini menarik, walaupun ada gejolak-gejolak di jangka pendek ini, tapi mereka melihat jangka menengah panjangnya masih positif. Oke, baik, artinya timbang-timbang juga begitu, apalagi kita ketahui juga di awal pekan ini kan ada sejumlah data-data yang juga turut menjadi perhatian begitu. Ada data inflasi, kemudian juga neraca perdagangan, kemudian juga ada PMI manufaktur yang juga sudah mulai ekspansif begitu ya. Seperti apa akhirnya timbang-timbang tadi ya, sentimen ini juga cukup mempengaruhi langkah dan perspektif dari para pelaku pasar untuk bisa risk on. Iya, jadi emang kalau kita ngelihat dari PMI kita, sebelumnya kan 4 bulan berturut-turut di bawah 50, cuma terakhir yang kemarin keluar sudah di atas 50. Kemudian inflasi juga itu deflasi 0,08%, sehingga pasar obligasi kita juga cukup oke. Kemudian juga in terms of trade deficit ya, itu kan trade surplus kita udah hampir 62 atau 63 bulan berturut-turut positif. Jadi memang walaupun ada sisi negatifnya dari sisi ada beberapa demonstrasi, cuma ada sisi positifnya juga ya. Dan itu yang balik lagi sebenarnya dengan prospek penurunan suku bunga dari The Fed ini ke depannya, itu benar-benar membuat global investor itu mencari negara-negara mana yang masih menarik untuk jangka panjangnya. Karena kalau kita melihat sebenarnya baik di UK maupun di US,
keadaan fiskal budgetnya ke depannya sebenarnya masih banyak tantangan juga. Oke. Nah, dengan valuasi yang begitu tinggi sehingga mereka mencari negara-negara mana yang masih atraktif sehingga ada margin of safety-nya buat mereka. Oke, gitu. secara timeline begitu ya, mungkin puncaknya inflow ini akan masuk ke dalam negeri kapan begitu ya, dari yang diperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga mulai September ini. Jadi kalau kita melihat ya, global investor, konsensus global investor berdasarkan kemarin malam data ya, mereka melihat masih ada kira-kira 2 atau 3 kali penurunan suku bunga The Fed di tahun ini. Dan 2 kali di tahun 2026, by first half 2026. Jadi dari sekarang sampai first half 2026 mungkin ada 4 sampai 5 kali penurunan The Fed. Kemudian kalau kita lihat probabilitas penurunan The Fed rate di bulan September ini itu sekitar 90%. Jadi udah tinggi sekali. Oktober 50%, Desember 80%. Nah, jadi kita melihat inflow dari global investor ini itu mungkin akan masih berlanjut sampai akhir Desember ini, bahkan mungkin first half 2026 karena penurunan suku bunga The Fed itu juga akan diiringi mungkin BI masih 1 kali lagi di tahun ini dan mungkin 1 kali lagi di tahun depan. Jadi masih ada penurunan suku bunga. Komparasi kompetitiveness kita dengan mungkin negara-negara peers ya, apalagi juga kita ketahui di dalam negeri ada tadi ya gejolak politik domestik begitu ya. Seperti apa mungkin ini juga akan berpengaruh mungkin kepada appetite dari investor asing ini. Jadi pokoknya intinya adalah as long as kita bisa pertumbuhan kita tetap stabil, nggak terlalu bergejolak dan mungkin bisa naik mungkin tahun depan mungkin 5,2, 5,4% dan juga tantangan-tantangan dalam negeri bisa diatasi, mungkin dari PHK mungkin juga bisa dikurangi segalanya, itu tetap akan memberikan potensi return dengan margin of safety yang baik untuk potensi dari investor luar sih. Oke, baik. Appetite dari investor luar sendiri apakah nanti akan cenderung lebih ke equity market ataukah lebih ke obligasi menurut Anda? Jadi kalau kita melihat tahun ini sebenarnya kita mesti melihat tahun ini adalah tahun yang sangat menarik untuk pasar obligasi. Karena kan ada penurunan suku bunga ke depannya juga. Dari awal tahun sampai sekarang udah 100 bip, 1% BI rate diturunkan, masih ada mungkin 1 kali lagi. Nah, ketika BI rate ini tambah lama semakin turun, ujung-ujungnya kan nanti pada suatu saat bank-bank ini akan meluncurkan kembali mengucurkan kredit lagi untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika itu sudah terjadi, itu akan sangat menarik sekali untuk pasar saham kita karena sektor perbankan kita sahamnya belum terlalu bergerak naikkan. Karena mereka semuanya masih wait and see untuk perekonomian, keadaan purchasing power bagaimana. Kalau mereka sudah purchasing power dari masyarakat sudah membaik sehingga mereka akan lebih mengucurkan kredit. Apakah